Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Sebelum kita belajar, saya akan mengecek pengabsen kalian. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Humairah. Kenapa dia? Sakit. Kita doakan pada teman kalian agar cepat sembuh. Amin. Sebelum kita belajar, apa yang kita lakukan? Berdoa. Jadi berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Berdiri siap. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum lanjut, saya akan mengecek kerapian kalian dan kebersihan dalam kelas. Bagaimana? Sudah bersih dalam kelasnya? Sudah. Ya, alhamdulillah kelasnya sudah bersih. Bagaimana? Masih semangat belajar? Baik, semangat. Supaya tetap bersemangat belajar, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Silakan yang naik pemimpin. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Terima kasih. Jadi kita lanjut belajarnya. Saya mau tanya kepada kalian, siapa yang mengingat pelajaran minggu yang lalu? Saya Bu Guru. Silakan. Peranan tokoh perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi saya mau tanya, siapa tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945?
Silakan. Ya. Siapa lagi? Saya Bu, Insinyur Soekarno. Jadi ada ketiga tokoh yang merumuskan dasar negara Indonesia, yaitu satu Muhammad ya, kedua Soekarno. ketiga. Insinyur Soekarno. Jadi ketiga tokoh ini yang merumuskan dasar negara Undang-Undang Dasar ya 1945. Jadi saya bertanya kepada kalian ya, apa yang kalian lakukan dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mengabdikan diri kalian terhadap bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-harinya? Belajar pasti kalian punya Cita-cita. cita-cita kalian apa? Lagi? Lagi? Jadi kalian punya cita-cita ya, kalian semua ini punya cita-cita untuk mengabdikan diri kalian terhadap bangsa dan negara. Begitu juga ketiga tokoh untuk memperjuangkan bangsa dan negara ya, mengabdikan dirinya terhadap bangsa dan negara untuk mempersatukan keragaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sini ya kita masuk ke materi pokoknya, subtemanya adalah keberagaman suku, bangsa dan budaya. Kompetensi dasarnya di sini ya, menghormati keberagaman, norma-norma suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai sesama ciptaan Tuhan. Kedua, siapa lagi membacakan? Saya. Ya, silakan. Menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, siapa lagi? Saya Coba. mengidentifikasi keberagaman suku, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Iya, siapa lagi? Keempat, Saya Bu, coba. Ya, mendemonstrasikan hasil identifikasi suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. iya. Jadi kalian di sini harus mengetahui ya, keempat tadi itu keberagaman budaya bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran di sini melalui kegiatan berdoa bersama dengan sikap yang benar ya, atau religius. Guru dan kalian dapat menunjukkan rasa syukur atas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia serta mampu menghargai keberagaman norma suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, selanjutnya siapa yang membacakan? Ya, silakan. melalui upaya menjaga harmonisan kelas, bertutur kata yang sopan, guru dan peserta didik dapat
untuk mempelajari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan penuh tanggung jawab dan konsisten. Iya. Selanjutnya, satu lagi selanjutnya. Ya, silakan. Melalui kegiatan mengamati video gambar, tayangan PowerPoint, diskusi kelas bersama guru, peserta didik dapat menguraikan keberagaman masyarakat Indonesia serta menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia dengan tepat dan benar. Ya, silakan yang selanjutnya. Selanjutnya Nana. Jadi selanjutnya ya, setelah melakukan diskusi kelas bersama guru, kerja kelompok dan menyimak tayangan video gambar tes PowerPoint peserta ya didapat membuat dan menyajikan laporan hasil telaah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan sistematis, menarik, percaya diri, dan bertanggung jawab. Jadi model pembelajaran di sini adalah model PBL ya, model pembelajaran adalah model PBL. Adapun di sini aspek penilaian aspek penilaian adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi selanjutnya ya, dalam pembelajaran tadi ini ya, subtemanya adalah keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Saya mau tanya kepada kalian, apa itu keberagaman? Berbeda-beda. Jadi berbeda-beda. Jadi di Indonesia memiliki banyak suku, ya, suku, bahasa, dan budaya. Walaupun kita, ya, suku bahasa yang beragam, ya, suku bangsa yang beragam, tapi kita tetap dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sini keberagaman suku yang membedakan di sini adalah bahasa, ya, dan bahasa dan istiadatnya, bahasa dan adat istiadatnya. Walaupun seperti itu perbedaan kita ya mengenai tentang suku, bahasa, adat istiadat, tapi kita tetap dalam satu kesatuan bangsa, negara dan bangsa Indonesia ya. Di dalam perbedaan suku ini ya, jadi kita di dalam perbedaan banyak suku, bahasa, dan adat istiadat. Jadi kita tidak bisa saling membedakan antara satu suku
suku dengan suku yang lain. Seperti ya, karena keberagaman suku, ada yang suku apa? Ya. Jadi ada yang dari Jawa ya. Ada yang dari mana lagi? Iya. Ada dari mana lagi? Selain dari Jawa, suku Jawa, mereka ya. Namun kita tetap ya bersatu dalam bingkai bineka tunggal ika ya. Arti dari bineka tunggal ika itu adalah apa? Berbeda-beda satu. Jadi berbeda-beda tetap satu. Seperti contohnya dalam kelas kita ini ya, kalian pasti berbeda-beda ya, berbeda suku ya, berbeda bahasa. Siapa dari suku mana? Ya. Siapa lagi yang dari suku Bugis? Jadi, namun perbedaan itu ya, perbedaan tidak ya, walaupun kita berbeda satu sama lain, kita tetap saling menghargai dan menghormati dalam bingkai bineka tunggal ika. Itu adalah semboyan apa? Semboyan negara Indonesia ya, bineka tunggal ika ya, bineka tunggal ika. Jadi kalian di sini harus mengetahui ya perbedaan antara suku, bahasa, agama, ras, ya. Kita tetap dalam bineka tunggal ika. Jadi pasti juga kalian di sini ya berbeda mengenai tentang ras ya. Ras di sini adalah perbedaan apa? Perbedaan warna kulit ya. Apa lagi? Perbedaan apa lagi? Ya, rambut. Perbedaan apa lagi? Bentuk wajah ya. Jadi di sini pasti kita berbeda-beda. Seperti perbedaan warna kulit. Perbedaan apa lagi? Iya, perbedaan rambut. Ada yang lurus dan ada yang keriting ya. Namun itu kita tetap dalam bineka tunggal ika yang terdapat dalam sila berapa? Ketiga. Yang terdapat pada sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Jadi kalian itu harus mengetahui masalah perbedaan ya, perbedaan antara agama atau suku, bahasa dan budaya. Jadi di sini perbedaan budaya, misalnya adat istiadatnya ya, apa adat istiadatnya seperti pakaiannya, pakaian apa lagi? Ya, apa lagi? Dari pakaian mana lagi? Pasti banyak ya. Pakaian apa lagi? Dari Sulawesi. Dari mana lagi? Ya, Jawa. Mana lagi? Ya. Kemana lagi? Ya. Apa lagi? Ya. Jadi Lombok ya. Semuanya di sini perbedaannya banyak, perbedaan di antara kita. Jadi banyak berbeda di antara kita mengenai suku, bahasa, adat istiadat, ya, adat istiadat dan ada juga rumah adat. Jadi pasti kalian juga tahu rumah adat. Perbedaan rumah adat seperti di mana itu rumah adat yang apa desa? Ya, tongkonan dari mana itu? Iya, rumah adat apa lagi? Dari mana? Ya, mana lagi? Dan lain-lain. Ya, masih banyak lagi ya rumah adat kalian yang harus ketahui.
Jadi di sini nanti saya akan menyimak, di sini kalian nanti saya akan menayangkan video mengenai tentang suku ya. Di sini menayangkan video, kalian harus simak baik-baik dan diperhatikan apa yang penting harus dicatat ya, disimak baik-baik mengenai tentang video ini. Jadi saya akan tayangkan ya. Bangsa Indonesia tidak mengenal yang namanya perbedaan. Mereka bersatu untuk negerinya. Tetapi zaman sekarang perbedaan ras saja dipermasalahkan. Zaman sekarang perbedaan agama saja dipermasalahkan. Zaman sekarang perbedaan suku saja dipermasalahkan. Zaman sekarang perbedaan kasta saja dipermasalahkan. Zaman sekarang perbedaan daerah saja dipermasalahkan. Zaman sekarang semua perbedaan antar sesama bangsa Indonesia selalu dipermasalahkan. Karena di zaman sekarang setiap orang pasti memiliki rasa yang selalu benar. Ada yang pakai mata, ulang pakai hidung, memang benar. Rata-rata orang Sunda itu bodoh-bodoh. Kalau jalan itu pakai kaki, tak pakai mata. Ari mana anak sana, pajak ribut orang, maju ke dia. Beta tak ada maksud untuk bertengkar di sini. Beta cuma mau kasih tahu saja, kalau jalan pakai kaki, tak pakai mata. Amun mana guysnya, oh, nah gitu kudu napa kurang, nama, arek nama cus. Tadi beta sudah bilang maaf dong, tadi beta tak sengaja, beta minta maaf. Nasib program murid hidung jadi dekat tinggali, kamu mau tahu? Ribut-ribut. Mana jamaah Kristen ulang menyuruh urusan batu apa? Jangan bawa nama agama dong. Saya kasihnya untuk berhentikan keributan. Mau memberhentikan keributan? Maksud apaan? Perih bukan sembarang perih. Sekarang zamannya perih di Indonesia. Nih yang kayak gini nih bisa memecah belah bangsa Indonesia. Ya, mereka ini harus cepat disingkirkan. Saya setuju. Karena kita harus mempertahankan kesatuan kita ini. Saya nggak setuju. Karena kalau kita menyingkirkan orang ini dapat menimbulkan masalah baru. Saya nggak suka dengan orang berhenti. Ini yang saya tahu bahwa bangsa Indonesia ini katanya dapat terpecah belah. Tahu bukan sebarang tahu. Tahu yang paling enak ada di Indonesia. Lalu apakah kamu tahu caranya untuk mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia? Maklum lah, orang muslim kiri itu nggak berada apa-apa. Woi, jangan sombong dong. Bukan saya dan saya miskin. Hei, masa gitu gini aja kok pada ribut semua? Ya ini semua gara-gara orang Sunda. Yang bodohnya sama tukang busuk. Itu jago tiket. Ayo berarti mana? Ayo pakai mata. Jangan pakai kaki, tak ada pakai mata. Kudu biawak. Kudu biawak. Ngaca tuh ya, kita boleh tiga kulit mana mobil. Hei, jaga omongan kau. Mana gitu? Jaga omongan kau. Udah. Cici mana bisa? Orang bisa mana? Bawa yang agama dong. Anak saja kakak anak saja kakak anak. Kalian apaan sih? Dapat kecil tuh. Masa perbedaan itu dipermasalahkan. Bangsa Indonesia tidak mengenal perbedaan.
kita. Itu sebenarnya kita. Sekarang kau katakan lagi itu, terus kamu juga katakan aku lagi itu. Jelas kan apa maksudnya? Satu lidi itu bisa mata karena sendirian, karena tanpa ada bantuan orang lain. Terus kenapa satu lidi itu yang terlibat tidak bisa patah? Karena mereka kuat, mereka kokoh, karena mereka bersatu. Sama seperti kita, jadi kita berdiri sendiri. Jika kita tanpa bantuan orang lain, kita tidak akan kuat, tidak akan kokoh. Tapi jika kita bersama, kita akan kuat, kita akan kokoh, kita tidak akan terpatahkan oleh apapun. Itulah artinya persatuan. Kebijakan bangsa Indonesia tidak kenal yang perbedaan. Mereka saling membantu, begitu sama, jadi negaranya Indonesia. Kita berjanji dalam urusan dan bangsa Indonesia kita harus bersatu walaupun berbeda. Ketika masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mengenal yang namanya perbedaan. Mereka bersatu untuk negerinya. Jadi kalian sudah melihat gambar itu dan menyimak dengan baik-baik ya. Apa yang dilakukan tadi mengenai tentang apa? Mengenai tentang apa tadi sehingga terjadi perselisihan antara mereka tadi. Apa yang dilakukan? Ya, perbedaan apa lagi? Jadi di situ kan ketiganya tadi dia membawa sapu, ya sapu yang satu tadi itu dibagikan menjadi apa? Disatukan, ya sapu yang tadi yang dibawa itu ya dibagikan kepada temannya satu-satu, dikumpulkan menjadi satu. Jadi walaupun ada perbedaan di antara mereka, perselisihan mereka tetap apa? Tetap bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun di antara kalian tadi ada perbedaan, ya perbedaan mengenai tentang suku, ada perselisihan antara mereka. Jadi kalian tadi sudah menyimak
menyimak dan melihat gambar itu dalam perbedaan. Walaupun kita berbeda, tetap kita bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ika. Jadi kalian tadi itu karena sudah menyimak, nanti saya akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok ya, menjadi 4 kelompok. Nanti saya akan bagikan LKPD-nya. Dan di sini saya akan lagi satu gambar lagi ya. Tetapi zaman Jadi di sini kalian melihat mengenai tentang keragaman budaya ya, keragaman budaya. Karena di sini mengenai tentang adat ya, keragaman budaya, adat istiadatnya. Jadi kalian sudah melihat semua ya, keragaman budaya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Jika kita memperhatikan dengan cermat kehidupan di sekitar kita, nilai-nilai kebudayaan sangatlah lekat dengan masyarakat Indonesia. Hal ini tentunya tidak hanya ditemukan di tempat-tempat tertentu saja,
Dimanapun kita berada, selama itu masih merupakan tanah Indonesia, kita akan menemukan kekhasan setiap daerah dilihat dari budayanya. Keberagaman budaya Indonesia merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Tanpa adanya budaya dari setiap daerah, kita seakan tidak punya identitas. Berikut adalah manfaat keberagaman budaya yang ada di Indonesia yang patut kita ketahui dalam membangun sebuah proses bernegara sebagai identitas negara. Ketika ditanyakan negara kepulauan terbesar di dunia, tentu saja kita langsung terpikirkan jawabannya, yaitu negara kita Indonesia. Adanya ribuan pulau di Indonesia menjadi alasan munculnya beragam budaya dari tiap-tiap daerah tersebut. Hal ini seperti menjadi ciri khas dari negara kita, sehingga ketika ada yang menanyakan negara mana yang kaya akan kebudayaan, kita sudah tahu dengan pasti jawabannya Indonesia, membentuk masyarakat yang toleran. Kemanapun kita datang berkunjung di suatu daerah di Indonesia, tentu kita tidak hanya akan menemukan orang-orang asli daerah tersebut. Ada juga perantau yang akhirnya menetap di daerah itu atau hanya sekedar datang untuk jalan-jalan. Sebagian besar masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan adanya orang luar daerah mereka yang hadir di tengah-tengah mereka tanpa mengucilkan orang tersebut. Perbedaan budaya, ras, dan hal-hal lainnya seakan tidak lagi mempengaruhi kondisi penduduk di Indonesia. Karena kita sama-sama warga negara Indonesia, kita bisa merasakan rasa toleransi yang tinggi di antara masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota besar. Objek wisata di setiap daerah. Setiap daerah memiliki budayanya masing-masing dan tentunya berbeda-beda. Bahkan di suatu daerah, kita bisa menemukan kelompok-kelompok yang menggunakan bahasa yang benar-benar berbeda dengan latar belakang sejarah yang berbeda. Biasanya setiap budaya memiliki peninggalan bersejarahnya masing-masing. Tentu peninggalan bersejarah ini akan sangat baik bagi daerah tersebut untuk dijadikan objek wisata seperti museum, monumen, dan tempat wisata lainnya. Masyarakat kaya akan pengetahuan. Suatu kebudayaan tentunya terdiri dari berbagai macam hal yang berhubungan dengan daerah asalnya. Unsur-unsur budaya mulai dari bahasa, busana, tarian, kuliner, rumah adat, bahkan mitos-mitos dan ada kepercayaan yang berbeda. Sebagai masyarakat yang tinggal di satu negara yang sama, tentu kita memiliki rasa ingin tahu yang besar mengenai kebudayaan dari masyarakat di daerah lain dari negara kita. Hal ini menjadikan masyarakat Indonesia kaya akan pengetahuan mengenai daerah-daerah tetangganya. Daya tarik wisatawan. Sadar atau tidak, wisatawan yang berkunjung ke Indonesia bukan semata-mata karena kekayaan alamnya yang begitu indah, tapi juga karena Indonesia kaya akan budaya yang tidak mungkin kita temukan di negara lain. Wisatawan asing juga begitu takjub dengan beragam kebudayaan yang ada di negara kita yang begitu kental. Sebut saja Bali, Yogyakarta, dan Toraja. Setiap tahunnya, ada jutaan turis asing yang memilih tempat-tempat ini untuk dijadikan tujuan, bukan hanya untuk berwisata, tapi juga menambah pengetahuan, pemersatu bangsa. Mungkin ada yang beranggapan keragaman budaya di Indonesia menjadikan peluang terjadinya perpecahan di Indonesia sangatlah besar. Padahal jika kita telusuri lebih jauh, justru keberagaman semakin mempersatukan kita. Seni batik yang banyak ditemukan di Pulau Jawa bukan hanya milik orang Jawa saja, tapi seluruh rakyat Indonesia. Itulah mengapa ketika batik Indonesia diklaim hak milik oleh negara luar, yang protes bukan hanya orang Jawa, tapi seluruh rakyat Indonesia. Inilah bukti nyata bahwa kekayaan budaya yang kita miliki hendaklah dimanfaatkan sebagai alat pemersatu, karena itulah fungsinya, bukan sebagai alasan untuk saling memecah belah. Itulah beberapa manfaat keberagaman budaya di Indonesia. Keanekaragaman yang kita miliki ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita sebagai warga negara Indonesia yang kaya akan budaya. Sekian video kali ini. Jika teman-teman mengetahui manfaat lainnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa. Jadi bagaimana? Kalian sudah menyimak video tadi? Apa yang terjadi kalian sudah melihat baik-baik ya? Disimak baik-baik.
Mengenai tentang apa dalam gambar tadi atau video? Jadi suaranya mana? Masih semangat? Lebih semangat. Mana tepuk semangatnya? Semangat. Ya, harus semangat ya. Dan sekarang karena kalian sudah melihat video tadi, ada 2 yang ditayangkan. Dan sekarang saya bagikan LKPD dan mendiskusikannya, diskusikannya bersama teman kelompoknya ya. Jadi kalian di sini nanti melihat ada petunjuknya di dalam LKPD dan kalian ya mendiskusikan semuanya. Jadi dibaca baik-baik petunjuknya, didiskusikan ya, didiskusikan bersama kelompoknya. Ya bisa juga saya kasih dulu ya kertas sabun ya, biasa di sini baru kalian nanti ya. Dibaca baik-baik ya. Ada petunjuknya dalam LKPD juga baik-baik. Jadi didiskusikan, setelah didiskusikan akan dipresentasikan nanti ya dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan dikerjakan, didiskusikan ya. Ya dibaca ya, dibuka itu LKPD-nya, dibaca itu. Ya, tulis namanya ya, nama anggota, siapa ketua kelompoknya ya, ketua kelompok dan tulis ya kertas. Baru didiskusikan ya, siapa ketua kelompoknya, anggotanya ya, nama-nama anggotanya. Dibaca, dibuka, dibuka ya, dibaca, dibuka mulai apa, namanya lihat tulisannya ya, baca, jangan sampai dibaca saja ya, ya ditulis anggota kelompoknya akan dilakukan dulu ya. Ya dibaca ya, tulis siapa ketua kelompoknya, nama ya anggota kelompok ya. Ya aktif semua ya, jangan kesimpulan ya. Ya aktif semua ya, beraktif semua ya. Ya. Ya.
baca apa maksud dari bacaan kalian ya. Kasihkan juga temannya yang lain ya, dilihat supaya bagaimana ya, supaya aktif semua ya. Dan semua intinya kata-kata yang berarti Indonesia yang terdiri atas negara yang terdiri atas beragam bahasa, daerah, ras, suku, agama, dan saya presentasikan Anda kemudian dipanggil lain. Baiknya hasil sudah Anda jika ada masukan dari kelompok lain buat kesimpulan. Oh, dibuat kesimpulan Ki. Tentang apa sudah didiskusikan, baru dibuat kesimpulannya ya, baru dipresentasikan ya, dibuat kesimpulannya ya. Coba kamu baca ya, semuanya aktif. Nah, bagaimana itu? Bineka pada zaman dulu sebelum Tulis dulu nama kelompoknya. sesuai dengan kita. Kata nikah berarti macam dan menjadi pembentuk kata aneka. Dalam bahasa Indonesia kata tunggal berarti satu, kemudian kata ika berarti itu. Secara harfiah bineka terjemahkan dengan biasa itu yang bermakna meskipun berbeda dengan dikutip dari buku Anjang itu dikajiannya langsung ditanyakan di pemerintah pada saat Nah, tulis saja nih ya, apa yang kalian ketahui. Kalau saja kita kasih dulu di kertas nama itu ya. Tulisnya apa yang kalian ketahui dalam LKPD itu. yang saya tulis di Kalau sudah keluar sudah keluar maju ke situ bawa keluar di mana ya, dia yang penting sudah ada lihat itu. Kalau keluar itu enggak nih, nggak masuk ya enggak, tinggal di sini nanti besok lagi. tapi baru 50 menit baru 50 menit
Kasih habis tuh Iya, sampai 80 menit. iya. Ya kan diskusi ini sekarang tinggal apa? Dari pas pas tema itu sudah dipegang LKPD dan dia itu diskusikan. Aktif pula supaya nanti terus aktif semua dan selalu jadi besok aktif semua. Hah? Apa? Aktif pokoknya tidak ada di tempat itu masuk aktif semua apa dah? Iya aktif. Kan dia ada. Iya. Iya aktif semua. Baca iya, baru saya tulis. Iya. Iya. Ini nanti, kukumpul nanti ini kukumpul. Iya, apa yang kumpul ya? Mana ya? Ini nanti dikumpul. Video ini nanti dikumpul. Power off. Nanti begitu. Itu baru 52. Cepat-cepat kita ini tidak ada di yang penting tenaga saya materi dari susunannya susunannya LPP Kan dikumpul rampung enggak? itu susunannya LPP coba gitu tadi cara masalahnya Tulis lagi nih.
Ya. Penting bagi masyarakat Indonesia bisa memahami dan menghargai keberagaman dalam komunitas dan membangun persatuan bangsa. Apa positifnya? Konkret kebersamaan. Jadi dua yang contohnya dalam keberagaman budaya Islam yang ada dalam negara kita. Serta menunjukkan hal positif terhadap bangunan nasional. Apa semua? tercermin dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Seperti memahami dan keberagaman membantu masyarakat Indonesia untuk merasanya adanya persatuan dalam keberagaman. Contoh lagi, tuliskan minimal 2 contoh konkret dari keberagaman budaya Indonesia dan jelaskan dampak positifnya terhadap pembangunan nasional. Bagaimana pendapatnya? Contoh apa? Konkret dalam keberagaman. Menciptakan kekayaan budaya, kekayaan budaya dan potensi ekonomi yang dapat dikelola oleh bangsa negara dan Ya. Bineka Tunggal Ika mencerminkan semua persatuan dan keberagaman meskipun berbeda dan berbeda. Saat ini kebijakan pemerintah sebagai sebuah bangsa. Terus yang kedua itu contoh kebijakan adalah di mana? Pemerintah dapat mendorong partisipasi melalui kebijakan inklusif seperti memastikan presentasi adil yang semua tingkat pemerintah berikan dukungan dan mengiakan berikan dukungan yang bagi kegiatan Untuk kalian harusnya mengetahui di situ tentang peserta didik. Jadi kalian sudah bertanya tadi ya. Jadi sebelum kita tutup pertemuan ini hari, jangan lupa ya, kita besok lagi ya, besok lagi ya. Kalau pulang sebentar ya, jaga kesehatan baik-baik ya. Kalau kita tutup nanti ini pulang ke rumahnya masing-masing, kita jaga kesehatan, jangan jajan sembarangan ya, supaya kita bisa bertemu besok lagi ya. Iya. Jadi saya akhiri dengan ucapan kita presentasi ya, jangan lupa dibaca buku LKPD-nya dan dipresentasikan besok ya.
Mengerti? Ya, diselesaikan. Sebelum kami tutup, kita membaca doa dulu ya. Silakan, siapa ketua kelasnya baca doa? Ya, silakan baca doa. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Ya, terima kasih sudah membaca doa penutup dan saya akhiri